Artinya, ketika kita menderita penyakit yang berhubungan dengan lambung, pastinya ada pikiran yang mendominasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Kang Fajar dalam acara Ngobras, ngobrol santai soal kesehatan. Baik sahabat, kalau kita bicara tentang hal yang satu ini, pasti sudah tidak asing lagi di kalangan kita. Karena apa? Karena manusia ini hidupnya berdasarkan hal yang satu ini. Apa itu? Lambung. Nah, kalau bicara tentang lambung ini kita akan bicara banyak aspek, apalagi jika lambung itu dipandang dari segi holistik. Rata-rata kalau orang mengalami masalah lambung, pasti dokternya itu akan berbicara, jangan terlalu banyak pikiran. Nah, bingung kan? Apa sebenarnya hubungan antara lambung dengan pikiran? Kali ini kita akan bahas tuntas. Yang pertama kita pahami dulu secara anatomi bahwasanya lambung merupakan organ yang ada di bagian perut kita atau abdomen. Jadi abdomen, perut kita ini dibagi jadi 9 kotak. Nah, di dalam kotak-kotaknya ini ada letak organ-organ yang berbeda. Mulai dari apa? Mulai dari lambung, kemudian limpa, ada usus, ada ginjal, ya. Semuanya ini sama, ada di dalam bagian perut itu sendiri. Nah, lambung masuk dalam kategori organ yang berongga. Jadi organ yang berongga. Kalau kita lihat, bayi itu juga memiliki lambung, ya, tapi lambungnya tidak besar. Jadi bayi ketika dilahirkan, lambungnya itu hanya sebesar biji kelereng. Maka banyak ibu-ibu yang merasa ketakutan ketika anak tidak keluar air susu ibu, ASI-nya tidak keluar, kemudian takut anaknya tidak kenyang, dan akhirnya memilih susu formula gitu untuk menggantikan air susu ibu itu sendiri. Padahal air susu yang dibutuhkan oleh bayi itu tidak banyak. Kebayang nggak? Lambung itu paling sebesar biji kelereng sampai dia dewasa. Akhirnya ketika sudah dewasa, berapa bisa menampung lambung itu? Sampai dengan 2 liter. Nah, kebayang ya, yang sering makan banyak, ternyata lambung itu Allah buatkan 10 lapisan yang di lambung melindungi lambung, kemudian dibuatkan organ itu elastis, sehingga bisa menampung lebih daripada 1 liter air. Kemudian, apa hubungannya antara lambung dengan pikiran? Ya, lambung ini merupakan sebuah organ kalau dari segi holistik, tempat transformasinya energi. Jadi energi kita dapatkan dari apa? Pertama dari keturunan, kedua dari apa yang kita makan. Masuk ke dalam tubuh, kemudian diolah di lambung, ditransformasikan ke seluruh tubuh. Maka ketika lambungnya masalah, pasti transformasi energinya akan ikut masalah. Transformasi nutrisinya akan ikut masalah. Maka kecenderungan orang yang menderita masalah di lambung akan menyambung menjadi masalah-masalah yang lain. Kemudian, lambung itu secara holistiknya memiliki tanggung jawab terhadap pikiran. Kok bisa, Kang? Ya, karena rata-rata ketika misalnya kita berpikir, kita ini membutuhkan banyak energi. Nah, energi yang banyak diambil itu dari lambung. Jadi jalur energinya juga sama. Lambung itu dari mulai kaki ya sampai ke lambung, sampai dengan ke atas itu sampai ke kepala. Artinya ketika kita menderita penyakit yang berhubungan dengan lambung, pastinya ada pikiran yang mendominasi. Baik, sampai sini. Jika ada yang masih bingung tentang lambung, silahkan komen, ajukan pertanyaan, kita akan bahas di sesi selanjutnya. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.